Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua keluarga besar PJOKIS dimanapun berada. Baik, kali ini untuk perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memimpin jalannya kopdar online dan silaturahmi keluarga besar PJOKIS di grup WhatsApp PJOKIS. Sebelumnya, saya akan membuka acara pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan peraturan kopdar online dan syawalan keluarga besar PJOKIS pada malam hari ini. 1. Grup WhatsApp PJOKIS dikosongkan terlebih dahulu untuk acara kopdar online dan syawalan keluarga besar PJOKIS mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. 2. Untuk acara kopdar online dan syawalan keluarga besar PJOKIS pada malam hari ini hanya menggunakan record audio, tidak menggunakan tulisan ketik. Boleh mengirimkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembahasan. 3. Hanya moderator yang dapat mengatur jalannya pembicaraan dan jalannya acara. Waktu baik untuk narasumber maupun sumber penanya. Baik, demikian. Oke, baik, karena sudah jam 8, maka langsung saja dimulai kopdar online dan silaturahmi keluarga besar PJOKIS pada malam hari ini. Sebelum saya buka, saya akan membacakan dahulu susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan. Kedua, sambutan dari Korwil PJOKIS Saudara Royhan. Ketiga, perbincangan online dengan narasumber. Keempat, lain-lain. Kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara kopdar online dan silaturahmi keluarga besar PJOKIS dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Korwil PJOKIS yaitu Saudara Royhan. Silakan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Selamat malam untuk rekan-rekan pendaki Indonesia Korwil Jogja Istimewa sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini untuk mengikuti kopdar online dengan menggunakan audio suara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan untuk menjalani pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber, Om Boim, Om Dewo, dan Sute, Mbak Desi yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk bergabung pada kopdar online dan silaturahmi keluarga besar pendaki Indonesia Korwil Jogja Istimewa. Semoga pada kopdar online malam hari ini bisa merekatkan kembali silaturahmi kita walaupun hanya bisa online ya, karena masa pandemi COVID-19 di Yogyakarta masih tanggap darurat sampai akhir bulan Juni 2020 ini. Semoga kopdar online pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga bisa menambah keharmonisan di keluarga besar pendaki Indonesia Korwil Jogja Istimewa. Mungkin begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendaki Indonesia PI Jogja Istimewa. Baik, terima kasih sambutan dari Korwil PJOKIS Saudara Royhan. Menyingkat waktu, langsung saja kita masuki acara yang ketiga, yaitu perbincangan online dengan narasumber. Pada malam hari ini ada 4 narasumber, yaitu Irman Aryadi atau Om Boim, Sutikno atau Dan Sutik, Dewa Wicaksono atau Om Dewo, Desi Rusmayawati atau Dan Desi. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk para narasumber untuk sedikit bercerita terkait awal mula adanya PJOKIS. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Saya di sini nggak sendirian, bareng sama teman-teman yang mungkin pada waktu itu sudah bergabung duluan. Sebelah saya ada Andi Daru yang kita kenal, berikutnya ada
Marianto beserta istrinya. Nah, panggilannya hantu. Nah, ada yang protes kan? Nah, jadi inilah ceritanya awal muasal kita waktu di Dalnet. Jadi kita cuma berkumpul, kemudian sama-sama naik gunung, kemudian temu kangen. Setelah itu ya akhirnya kita beraktivitas seperti biasa, saling ya mengisilah waktu dan lain-lainnya. Itu yang kisah dahulu ketika pendaki itu masih belum seluas dan umurnya setua sampai saat ini. Halo, selamat malam sedulur-sedulurku pijokis yang tercinta. Seneng banget ya, setelah sekian lama akhirnya kita bisa kopdar walaupun hanya sekedar lewat online. Wah, malam ini dapat kejutan nih dari Om Boim. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Om Andin Daru dan juga Om Hantu. Salam kenal Om Hantu. Kalau Om Andin Daru udah kenal, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry baru banget sampai di Gubuk, baru banget cuci muka. Bentar buat kopi dulu, nanti kita bisa lanjut lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Teman-teman yang saya banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua dalam kopdar online. Suanya lewat audio. Jadi mendengarkan. Itu semua pun tidak lepas dari rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit memori yang masih tersimpan. Dulu sebelum Pijokis terbentuk, saya gabung dulu dengan grup Facebook Pendaki Indonesia. Dan singkat cerita, nemu postingan dari Mas Dewo Wicaksono yang waktu itu inti dari postingan tersebut ingin mendirikan koordinator wilayah pendaki Indonesia Yogyakarta. Dari situ bermuncullah kontak-kontak atau nomor HP di kolom komentar termasuk nomor saya. Dan beberapa minggu kemudian terbentuklah grup WhatsApp yang waktu itu yang membuat itu kalau nggak salah namanya Mas Iswantoro, teman Mas Dewo. Dari obrolan waktu itu masih terkesan kaku karena satu sama lain belum ketemu, dan singkat cerita tercetuslah ide untuk kopdar pertama itu yang menghadiri Mas Dewo, Mas Boim, Mbak Desi beserta suami dan anak, sama Mas Arif kalau nggak salah. Itu untuk lokasinya saya lupa karena saya nggak ikut. Terus selanjutnya dari hasil kopdar tersebut belum ada korwil atau istilahnya yang menjembatani informasi PI pusat ke koordinator wilayah.
Jadi masih kita berjalan apa adanya, mengalir. Singkat cerita, terus kopdar lagi, kopdar kedua, itu lokasinya di Puncak Becici, di timur rumah saya. Itu untuk yang hadir alhamdulillah lumayan, di antaranya Mas Dewo, saya sendiri, Mas Irfan yang satu kelurahan sama saya, terus Mas Arif, satu lagi teman Mas Dewo itu yang dari Rio, saya lupa, ada di grup juga sampai saat ini. Terus dari Palembang itu tamunya Mas Irfan itu Mbak Eva sama temannya juga dari Palembang. Dari situ kita ngobrol-ngobrol dan Mas Dewo ingin menunjuk atau memilih salah satu di antara yang hadir di kopdar kedua di Becici tersebut untuk menjadi apa istilahnya, jembatan informasi. Waktu itu semua tidak mau, termasuk saya pun juga tidak mau, karena saya belum pernah menjadi istilahnya, kalau organisasi pengurus komunitas itu saya belum pernah sama sekali. Kalau pengurus organisasi saya adalah sedikit pengalaman. Nah, sampai malam kami sharing-sharing tentang pengalaman pendakian, tentang traveling dan sebagainya. Paginya foto-foto dan pulang ke rumah masing-masing dengan hasil yang belum mufakat, atau bisa dibilang belum ada korwil atau belum ada pemimpin, karena waktu itu saya ditunjuk juga belum mau dan yang lain juga belum mau. Setelah kita pulang beberapa hari kemudian, atau mungkin bisa dibilang minggu, saya di Japri Mas Dewo. Intinya minta tolong untuk bisa menjadi koordinator wilayah di Yogyakarta. Nah, janjane yo ora gelem ning, karena ada semacam slogan bergerak atau tergantikan. Disitulah ini kesempatan saya untuk lebih bisa berperan dalam dalam kehidupan. Nah, di situ terus Mas Dewo oke lah, tak terus mengejar saya, dan saya dengan bismillah saya menyanggupinya. Mungkin nanti disambung dulu, saya ngecek orderan. Nah, kopi udah ada dan sekarang saatnya cerita tentang asal muasal Pijogis. Kalau cerita tentang asal muasal Pijogis ya tentunya nggak lepas dari pendaki Indonesia, karena memang kita berasal dari pendaki Indonesia. Nah, saat itu kebetulan saya jadi salah satu admin yang ada di teman-teman, dan memang sepertinya ya, soalnya gue jarang aktif juga sih di admin. Ya mereka teman-teman sedang membuat sebuah konsep di mana teman-teman yang banyak banget silaturahminya di suatu daerah kayaknya kudu dikoordinir sama suatu wadah yang namanya Korwil. Gitulah ceritanya kurang lebih ya. Singkat cerita, waktu itu udah ada sih beberapa Korwil tapi nggak banyak sih ya.
Alhasil kebetulan bersamaan dengan saya diberikan kesempatan untuk mencangkul di Yogyakarta, dan kebetulan Yogyakarta adalah tempat besarnya saya. Padahal cuma sampai SMP terus pindah ke Jakarta. Nah, di situ ya, dan kebetulan banget teman-teman di PI Jogja dulunya aktif banget gitu kan, dan kenapa sih Jogja tuh nggak aktif lagi, nggak bisa aktif lagi kayak dulu gitu kan. Nah, coba saya bawa konsep itu ke Jogja, dan saat itu memang agak sulit ya, karena saya udah beberapa kali coba share di media sosial. Saat itu sulit banget ngumpulin teman-teman, dan akhirnya saya coba untuk cari talent. Singkat cerita, saya ketemu sama sebuah sosok yang namanya Mas Utik, Mas Irfan, dan seorang petualang dari Palembang. Keren banget dia, cewek sendiri, hujan-hujan naik dari Jogja ke puncak Becici sendiri gitu kan, luar biasa. Namanya Surya Justeva saat itu. Dan ya saya cerita aja kalau yuk kita coba bangun sebuah wadah untuk apa sih, untuk saling berbagi, saling bersilaturahmi, dan bisa sharing bareng gitu kan. Dan ya berlanjut terus, kemudian saya alhamdulillah ketemu sama seorang aktivis pendaki Indonesia, Papa Bo, dan nggak diragukan lagi dedikasi sama loyalitasnya sampai dengan sekarang, bahwa Papa Bo juga bareng-bareng membangun pendaki Indonesia Jogja Istimewa. Nah, sejak saat itu, oh iya, saya juga ketemu sama Mbak Desi ya, dan beliau saat itu sama suaminya. Yaitu kurang lebih asal muasalnya seperti itu. Dan perlu saya garis bawahi bahwasanya pertama kalinya pendaki Indonesia berlabel kedaerahan ya kita gitu, karena mereka di sana belum, dan saya beraniin diri aja bahwa saya ditentang, cuman bodo amat ya. Akhirnya kan mereka semua pakai ciri khas kedaerahannya masing-masing, dan ya emang harus gitu kan ya, pendaki Indonesia dari Jogja, oh ini gitu kan, kurang lebih biar asik lah ya gitu ya, kurang lebih. Nah, itu berlandaskan hal tersebut, saya pingin teman-teman bisa bareng-bareng bersilaturahmi, guyup, berbagi pengalaman, pengetahuan, pendakian, petualangan, lain-lain, juga berbagi kebaikan. Ya kurang lebih seperti itu sih asal muasal berdirinya Pijogis. Oke, thank you. Ngopi lagi ya. Oke, terima kasih. Saya rasa udah cukup lengkap penjelasan dari senior-senior saya di atas tadi. Yang untuk kopdar yang pertama memang saya melengkapi aja, itu tanggalnya 19 Desember dan kita jumpa itu di konser Amal. Itu pun memang saat itu saya pakai alasan ayo kita nonton konser biar bisa datang sekeluarga. Saya belum tahu tuh yang namanya Om Dewo, Om Boim tuh yang kayak mana. Dan yang ajaib, pada perjumpaan pertama kami waktu itu, kita sama sekali nggak ada ngobrolin masalah pendakian. Yang kita obrolin waktu itu adalah solar cell. Mungkin Om Boim masih ingat. Awalnya sendiri, saya tuh juga sama mungkin kayak Dan Sutik. Saya lihat postingan di FB itu tentang pembentukan korwil kalau nggak salah. Dan saya tuh waktu itu ngejar ke Bang Yos, Mas Setioso itu, Jogja siapa sih korwilnya? Boleh dong dimasukin ke grup. Soalnya udah kangen nih, ingin aktif lagi di dunia pendakian, bisa dibilang gitu. Nah, diarahinlah ke Mas Dewo, terus saya japri Mas Dewo. Wah, kirain tuh udah terbentuklah grup WA-nya. Ternyata waktu masuk grup WA, loh, baru 16 orang yang di situ rupanya. Nah, untuk logo sendiri seperti yang dibilang Mas Dewo tadi, mungkin
mungkin Jogja memang pelopor untuk logo yang mengambil dengan tema kedaerahan, karena dulu semuanya hanya bertuliskan logo pendaki Indonesia beserta nama daerahnya, dan Jogja memutuskan untuk memasang tugu di samping tulisan pendaki Indonesia. Kalau tidak salah, logo PI Jogja ini sendiri yang pertama mengedit itu Mas Edi, itu malah orang Semarang. Visi misi dari PI Jogja sendiri adalah merajut pasluran dan juga menebar kebaikan. Nah, kami juga seperti yang dikatakan Om Boim, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, kalau tidak bisa menjadi yang pertama. Ya, jadi memang pada saat itu ada konser gugur gunung. Jadi sebetulnya ini hanya menyambungkan saja bahwa pergerakan di Jogja itu dengan nama yang kita sepakati Pijogis itu adalah istilahnya seperti halnya ribonnya PI Jogja, karena pada waktu dulu itu belum ada istilah korwil untuk daerah, itu tidak ada karena semuanya jadi satu, karena masih kecil sekali. Dan Jogja secara urutan kebetulan menjadi nomor 24 karena dia terletak di Pulau Jawa. Maka di baju PDH kita, bagi yang sudah punya PDH, itu ada nomor yang 02, kemudian ada juga 024. Nah, itu artinya untuk Pulau Jawa di Jogja. Nah, waktu ketemu di konser gugur gunung, ya waktu itu cuma sekedar mengingatkan bahwa hidupin lagi dengan darah muda tentunya. Semoga ini bisa jadi langkah yang bagus untuk memulai sebuah pergerakan. Itu yang diingatkan pada waktu itu, yang kemudian sebetulnya sudah terstruktur juga. Waktu itu kita mau ngapain, kemana, sama-sama mencari masa, terus bersepakat untuk bikin kegiatan bersama dengan cara camping di Puncak Becici. Agar ingatan itu tidak hilang, waktu itu saya iseng sih ngobrol-ngobrol, punya kemampuan membuat web yang ala kadarnya, dicobalah dituangkan di dalam web yang sekarang masih hidup, namanya pijogis.wordpress.com. Yang itu saya hanya mengelola di awal, hanya menarik cerita teman-teman yang intinya biar menjadi dokumentasi dan kita bisa melihat lagi apa sih yang sudah pernah kita lakukan, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Jadi prinsipnya adalah kita kalau bukan yang pertama, jadilah yang terbaik. Itu yang pilihan-pilihan. Jadi kalau bukan yang pertama, jadilah yang terbaik. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Mungkin itu aja. Ya, sekarang tujuan awal adanya Pijogis itu tadi, tujuannya tadi udah disebutkan ya. Pertama, ngebangun silaturahmi Ismas itu. Jadi saya bisa kenal sama kamu bisa kenal sama saya, bahkan saya bisa mendapatkan istri kamu. Percaya nggak sih kamu ya gitu? Kalau kamu nggak percaya, mungkin Papa Bo juga kenal istri saya. Jadi gue buka-bukaan ya, nggak, tapi ya itu kayak gitu, dan itu terjadi di diri saya gitu kan. Dan saya mendapatkan seorang istri yang alhamdulillah juga dulunya kenal juga anak-anak pendaki Indonesia banyak, dan dia backgroundnya di high camp adventure sih sebenarnya. Tapi kenal juga sama anak-anak pendaki Indonesia, dan ya itu akibat silaturahmi gitu ya kan. Selanjutnya adalah bahwa kita memiliki sebuah kesamaan yang sebenarnya
kesamaan yang banyak bedanya. Apa contoh misalnya gini, lo demen naik gunung gitu kan. Terus apa sih yang lo demenin dari naik gunung gitu? Gue seneng masak di gunung gitu. Terus apa sih? Gue tuh seneng run di gunung. Apalagi gue seneng bagaimana menavigasi di gunung. Apalagi gue seneng membaca cuaca sih di gunung. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita punya ilmu-ilmu yang banyak-banyak yang berbeda-beda itu, kenapa nggak kita saling berbagi aja di situ? Sehingga apa? Sehingga kita tanpa perlu keluar duit, kita tanpa perlu keluar biaya, kita bisa dapat ilmu gitu kan, sama siapa, sama teman kita. Oh ternyata manajemen perjalanan yang baik itu seperti ini. Oh ternyata nge-packing yang baik tuh kayak gini tuh. Oh ternyata makanan ini tuh mengandung sekian kalori. Oh ternyata ini nggak boleh dimakan, bla bla bla, dan segala macamnya itu lo bisa dapetin di situ, ya kan? Itu gunanya saling berbagi dari sebuah kesamaan yang banyak bedanya. Nah, berikutnya yang paling penting adalah bahwa lu kalau dibilang sebuah petualang, yes, tapi kalau lu dibilang pecinta alam, berat, men. Kenapa? Waduh. Nah, apa iya lu udah benar-benar mencintai alam? Alam itu luas, alam kubur ya kan, banyak banget, men, gitu kan. So ya, it's very very general, ya kan. Nah, bagaimana kita menyempitkannya? Nggak usah bingung, nggak usah pusing, cukup simpel. Apa? Berbagi kebaikan aja. Dengan apa? Dengan yang kita bisa. Contoh apa? Iya ya, kita di Kampung 7 misalnya ada beberapa penduduk yang memang membutuhkan bantuan dan tenaga kita untuk bagaimana caranya membangkitkan pariwisata di sana sehingga ekonominya bisa lebih maju misalnya. Contoh ya kan. Terus kemudian apalagi di daerah pesisir ada petani-petani yang mungkin membutuhkan kita bagaimana cara sanitasi yang baik dan segala macamnya. Yuk kita ke sana yuk gitu kan. Nah, ilmu-ilmu yang kita punya dan kita miliki di petualangan maupun di pendidikan itu bisa kita aktualisasikan pada saat kita berpetualang, men. Atau misalnya ada banjir di mana, kita kumpulin dana, kita berangkat ke sana, kita berikan santunan dan bantuan. A lot of thing yang bisa kita lakukan, dan itu adalah seorang murni sejatinya petualang, men. Gitu. Oke, kalau menurut gue, nggak tahu kalau menurut lo ya. Jadi itu sebenarnya tujuan awal adanya Pijogis. Nanti mungkin Papa Bu bisa jelasin lagi deh lebih rincinya. Oke, thank you. Dan alhamdulillah, setiap sesuatu yang teman-teman lakukan di Pijogis itu bisa menjadi trendsetter atau kiblat dari teman-teman dari PI Korwil yang lain. Jadi gimana ya, kita bisa menjadi kompor atau motor lah buat teman-teman untuk melakukan kegiatan yang serupa, bahkan yang jauh lebih baik. Monggo Om Boim mau melanjutkan dari pemberitaan Om Dewo di atas, ditunggu. Nah, benar sekali Mas Dewo. Hal ini juga yang perlu digarisbawahi dari komunitas kita yang tercinta ini. Kita di sini udah layaknya keluarga. Kita saling kenal masing-masing keluarga kita masing-masing. Dan juga untuk persamaan yang beda ini juga benar banget. Di sini kita tuh jadi kayak wadah, kita tuh bukan hanya komunitas pendaki yang berisi tentang pendakian aja, tapi kita bisa ngobrolin banyak hal, kita bisa melakukan banyak hal. Contoh gampang, contoh kecilnya aja ya, pertama kali awal-awal kita join Pijogis, kita nonton konser bareng, dan itu sudah beberapa kali kita lakukan, mulai dari nonton konser Cadas sampai nonton konser Ambyar. Oke, kalau tentang harapan yang pasti pada saat ini, saat pandemi, pinginnya kalian teman-teman semua sehat, jaga selalu imun, always be happy, oke?
dan tentunya teman-teman bisa semakin guyup. Itu yang paling diharapkan, guyup dalam arti kiri kananmu adalah sedulurmu, dalam konteks saling membantu. Depan belakangmu adalah sedulurmu, depanmu susah, yuk kamu juga merasakan kesusahan yang ada di depanmu. Bagaimana caranya biar yang di depanmu itu lebih ringan kesusahannya? Itu dari yang kecil seperti itu aja. Jadi komunitas ini tercipta adalah untuk kita bareng, berbagi bareng. Udah bisa berbagi bareng, kita berbagi untuk yang lain. Gak muluk-muluk, gak neko-neko. Itu aja. Salam berbagi kebaikan, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesamaan hobi mendaki gunung inilah kita semua yang ada di Pijogis ini bisa ketemu dengan teman-teman sehobi dengan hobi selain naik gunung. Ayah Rafiq bingung dah. Jadi teman-teman yang suka mancing bisa mancing bareng, teman-teman yang suka sepedaan bareng, ada juga yang suka futsal, bulu tangkis, renang, bisa berkegiatan bareng. Nah, kalau tadi nyambung yang diungkapkan antara pecinta alam, petualang, ternyata kan masing-masing punya konsekuensinya. Kemudian ada lagi satu terminologi yang menjadi enak, yang bisa untuk membuat kita untuk belajar bersama, itu kita namakan menjadi pegiat alam bebas. Artinya bahwa kita aktif untuk berbuat apapun di alam bebas, tapi perlu kita ingat lagi bahwa alam itu sama juga tidak melulu alam itu sendiri, karena sebelumnya kita perlu ingat siapakah yang menghuni ruangan itu. Di dalam alam itu ada makhluk hidup lainnya. Nah, kita kemudian diberikan suatu kesempatan untuk mewujudkan ide-ide kita menjadi suatu aksi-aksi yang nyata dalam gerakan bersama. Nah, itu yang dilakukan oleh Pijogis dari mulai awal berdiri, artinya reborn, karena ada posisi PI Jogja, Pijogis, kemudian pendaki, itu posisi yang sulit kita sebutkan untuk kita pisah-pisahkan. Karena kalau dari asal muasal memang semuanya dari berkegiatan yang sama, punya hobi yang sama. Kemudian akhirnya memilih menjadi nama-nama pergerakan. Dan akhirnya Jogja memilih Pijogis. Bagaimana kita mensikapi karya nyata, atau minimal ya kita mengisi saja apa sih manfaat kita hidup. Semakin banyak kita memberikan manfaat kita hidup, maka keberadaan kita makin berasa. Hidup itu tidak hanya untuk menghabiskan waktu, tapi bagaimana hidup itu mengisi waktu yang tersedia dan berbagi kebaikan untuk bersama. Bener banget, jangan sampai kita hanya menjadi seonggok daging bernyawa yang tak berguna. Bagi saya, Pijogis adalah keluarga kedua saya. Saya berharap ruh-ruh kebersamaan dan pergerakan selalu kita tanamkan di dalam dada kita, agar Pijogis bisa selalu menebar kebaikan dan dengan cara yang baik. Oke, baik, terima kasih dari narasumber telah menceritakan tujuan awal dan harapan. Oke, baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekitaran pembahasan tersebut. Monggo dipersilahkan.
Kayaknya perlu ngodek kopi lagi ya Om. Monggo Om, ngodok kopi lagi. Ditunggu. Pokoknya jelas tuh komunitas yang dulu ada tetap hidup lagi, tetap hidup dengan visi yang nggak aneh-aneh. Kan tujuannya cuma simpel aja. Punya temen di banyak tempat, kita nggak usah aneh-aneh kalau gitu aja sih. Lo baper-baper gitu. Nggak usah pakai politik-politikan gitu loh. Oh gitu. Pengen jualan ya bareng-bareng kayak gitu. Jadi saling mendukung, saling mengusung. Iya. Tidak jadi mencari cara Kalau untuk. sekarang kan banyak pedagang di situ, pedagangnya saling tikam-tikaman ya boy. Terus kalau pedagang semua siapa yang mau beli gitu kan? Ada yang spesifik mungkin harapannya? Wah ya sama punya teman di mana-mana. Jadi kalau aku sih kalau yang ini sih event luar kota itu aman lah gitu. Oke. Ada link, ada jaringan kan. Mau ke Bandung sih kontak sini dulu si Racun, misalkan gue Jakarta kontak Ari Irvin dulu. Gitu. Kita nggak cerita tentang tidurnya ya itu kan bonus ya. Yoi. Kita kesana ketemu teman lama ngobrol-ngobrol. Kalau cerita bisnis ya pribadi bukan Ya tentang bukan komunitas. atas nama komunitas. Betul. Misalnya ya kalau misalnya terus kemudian pasnya sama nggak apa-apa sih ya. Iya, kalau komunitasnya mau gerak bareng bisnis ya nggak apa-apa. Ya. Itu kan ibaratnya bonusnya gitu ya, bonusnya ya intinya silaturahmi lah yang dulu tuh nggak putus lah, itu aja sih. Jadi ini kalau yang sifatnya nanti akan ada cabang-cabangnya bisnis atau segala macam itu kan cuma bonusnya aja lah. Aku pengennya cuma satu, ada geng lama Ribbon Oh gitu. aktif lagi. Soalnya nanti pas mau aktif udah meninggal salah satu piye 5 tahun lagi ya, kita nggak tahu usia loh. Usia nggak bisa, kenapa? Udah di sana di TPU gitu. Berat. Karena kan emang kan kayak kita kan sekarang sudah mikirnya kita sudah nggak ngoyang-ngoyang, penting bisa komunikasi gitu ya. Ya monggo kalau mau ada pengembang bisnis ya silakan, nggak apa-apa. Nah, jadi ada yang bilang itu kalau orang tua itu nggak boleh bercanda, tapi itu mungkin keliru ya. Gara-gara nggak bercanda jadi kita kelihatan tua. Waduh ampun. Jadi kita mesti banyak bercandanya juga. Iya dong. Oke. Ngeri juga bercanda mulu. Nggak tua-tua kan susah juga boy. Iya. Terus ingat terus dong baperan. Baperan. Tua itu anugerah. Jadi selamat menjadi tua, selamat menjadi lupa. Yang perlu diingat bahwa siapapun kemudian yang kita kenal awalnya mungkin itu menjadi teman, kemudian bisa jadi menjadi keluarga, dan mungkin lebih dari sekedar keluarga. Ya sebenarnya sih intinya kan komunitas pendaki ini bukan karena kita suka naik gunung, enggak sih, itu bonus kok. Kalau kita naik gunung nggak semua teman-teman di channel itu suka naik gunung ya. Kalau bahasa naik gunung, nggak boleh masuk, kenapa? Kamu belum apa lah ya? Enggak. Ya kan saya sukanya camping. Gitu loh. Kalau sekarang kan tak perhatiin enggak tuh. Isinya kapan naik gunung? Mau naik gunung terus. Naik gunung nggak susah, modal duit selesai itu. Oke. Terus nggak kuat porter. Kebersamaan sih Nggak sebenarnya. ada pakaian dingin, dikeluarin duit beli jaket. Kalau cerita gunung loh ya. Artinya yang tadi kan ada bias. Orang itu kan pengen naik gunung, pengen menambah apa sih, daftar apa aja sudah ditaklukkannya, salah sebenarnya boy. Bukan penakluk, Ya bukan emang kok. penikmat. Penikmat ya bener. Naik gunung nggak harus sampai puncak. Tergantung Menikmati. konteks dia. Kalau dia pengen saya puncak itu konteksnya memang dia punya ambisi saya puncak. Tapi bukan tujuannya untuk naklukkan gunung. Ya sampai pos 1 cukup, turun lagi nggak apa. Kita abaikan fisik ya. Fisik kuat bolak-balik, tapi bukan karena fisiknya kita di pos 1. Habis nggak mau naik lagi, selesai. Wes sini wes kok. Apa sih bilang? Direkam tuh. Aku merasa Ini sedang direkam loh, ini sedang direkam. Orang tarik kesimpulan malah panjang lebar dia begitu lah. Satu lagi, saat ini kan kita lagi COVID nih. Strategi punya nggak saran-saran untuk strategi menghadapi COVID seperti apa? nggak pakai strategi sih boy. Oke. Iya, normal-normal aja kok, hidup sehat rampung ya. Ya. Simpelnya hidup sehat. Nah, bagaimana sehat itu ya kita kembalikan ke masing-masing. Iya. Bagaimana sehat? Ini ya cuma butuh raga 5.000 masker, sisanya nggak perlu. Iya.
Nggak paranoid berlebihan lah gitu. 4 sehat 5 sempurna yang kena masker. Iya. Oke. 5 sempurna udah nggak ada loh ya. Catat itu. Oh ya? Iya. Nggak sempurna pakai susu. Oke. Karena sekarang susunya kan udah nggak murni. Iya. Nggak sempurna lagi. Iya, ini makin malam makin asik. Oke, kita off dulu. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya atau menegur sapa kepada rekan-rekan yang lain dipersilahkan. Atau mungkin Mas Royhan mau menambahkan atau menanggapi cerita-cerita dari yang di atas. Ya, terima kasih Mas Moderator. Penjelasan rekan-rekan atau sesepuh sudah sangat jelas sekali. Saya juga berterima kasih untuk Om Andi Badung, terus Om Hantu yang sudah menyediakan waktu untuk tegur sapa dengan rekan-rekan keluarga pendaki Indonesia Korwil Jogja Istimewa. Begitu dulu kalau untuk pertanyaan atau tambahannya sudah sangat lengkap ya para narasumber dan sesepuh yang berbicara di atas. Begitu Mas Moderator. Salam kenal, selamat malam juga untuk para sesepuh. Nama saya Rere. Saya ingin bertanya untuk semuanya. Kira-kira kalau masih ingat, pertama kali mendaki gunung itu tahun berapa, dan juga gunung yang pertama kali didaki itu gunung apa. Begitu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk teman-teman semua. Pertama-tama yang terhormat para sesepuh Pijogis, yang terhormat para senior di Pijogis, kemudian yang terhormat dengan Korwil Pijogis, teman-teman admin, serta para rekan yang tergabung pada WA Grup Pijogis sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih atas kilas balik akan sejarah Pijogis ya. Yang jujur ini lebih syahdu bila tersampaikan secara offline. Tapi semua akan termaklumi kok, mengingat kondisi saat ini yang masih fluktuatif keamanannya. Dan untuk itu saya memaafkannya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun saya sebenarnya sudah terkenal di dunia goib. Oke, saya Fajri, status saat ini sebagai penyimak tadinya. Tapi karena sang moderator khilaf dan mempersilahkan dan membuka jalur tanggapan pada kopdar online saat ini, ya udah tak coba nimbrung rusuh wes. Oke, bila diizinkan, saya secara pribadi ingin suatu diskusi terkait langkah nyata Pijogis ke depannya. Terkait pandemi ini yang entah kapan dapat kita beraktivitas secara aman lagi. Sebab menurut saya pribadi, pertemuan atau giat offline itu sangat berpengaruh besar akan solid atau tidaknya suatu komunitas. Sekiranya hanya sementara dari saya, mohon maaf bila selip kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam serta monggo tetap menyimak. Mungkin dari para narasumber bisa menanggapi dari pertanyaan Kak Rere yang di atas, monggo. Malam Mbak Rere, tak coba jawab ya. Kebetulan gunung pertama yang tak daki itu adalah Gunung Salak 2211 mdpl. Tahun itu masih tahun 92, kalau nggak salah masih kelas 2 SMP deh. Iya 2 SMP, dan
ya gitu deh, masih mendaki alay-alay ya gitu. Mbak Riri, makasih atas pertanyaannya. Kalau saya sih nih pertama sih tahun 95 itu di Lau dulunya, tapi saya belum masuk Mapala dulunya. Saya gabung sama teman-teman di AMTA. Kalau dulu sekarang namanya masih AMTA ya? Di AMTA itu. Naik gunung tahun berapa? Waduh. Berapa ya? 98 ya. Kalau pertama naik gunung, terus kemudian kalau sama teman-teman yang pendaki Indonesia itu ya 2002 lah kalau nggak salah, sampai gitu. Oke, nah saya mengalami naik gunung pertama selain yang di belakang rumah karena punya kebun di gunung itu tahun, ya ampun, 92 naik ke Tangkuban Perahu itu kan gunung juga kan meskipun wisata. Oke, terima kasih. Bismillah. Ya, terima kasih atas kesempatan tanya jawabnya. Terima kasih banyak kepada kakak kita, senior-senior kita yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi, motivasi, serta saran kepada kita semua. Ini Kak, saya ada satu pertanyaan kecil yang mungkin nantinya mewakili teman-teman yang lain. Pertanyaannya, gimana ya supaya berani tampil dan bisa ikut dalam obrolan grup atau setiap acara Pijogis? Karena saya punya kendala, saya orangnya pemalu dan selama ini cuma nyimak di grup saja, padahal hasrat untuk selalu ikut dalam kegiatan Pijogis itu selalu ada. Mohon bimbingannya supaya saya bisa berani ikut tampil di Pijogis. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan atau usulan dari Om Fajri ya, terkait gerakan Pijogis. Untuk saat ini memang kita menyadari juga untuk di Yogyakarta masih tanggap darurat COVID-19. Nah, maka untuk kegiatan-kegiatan Pijogis sendiri hanya kita lakukan di media online ya. Nah, untuk gerakan nyatanya kemarin kita sudah penggalangan donasi yang sudah dikumpulkan, lalu kita salurkan ke BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu rekan-rekan kita yang terdampak COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin untuk kedepannya, bila tanggap darurat COVID-19 di Yogyakarta sudah dinyatakan selesai, kita akan bergerak secara offline ya, untuk berkumpul, kita bersilaturahmi bareng, ketemu langsung, lalu merencanakan kegiatan-kegiatan, baik itu nanti pelatihan ataupun naik gunung. Tetapi harus kita sadari juga, kita semua akan rindu kumpul bersama, tetapi karena keadaan yang belum bisa diharapkan baik ya untuk saat ini karena masih pandemik, jadinya dari saya pribadi sebagai Korwil dan mungkin rekan-rekan admin yang ada berinisiasi untuk pergerakannya itu untuk saat ini hanya bisa online ya. Untuk kegerakan offline-nya masih kita tunda dahulu menunggu tanggap darurat COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut. Begitu. Mungkin dari rekan-rekan semua, monggo misal ada usulan atau ada masukan, monggo silahkan sampaikan untuk kemajuan pendaki Indonesia Korwil Jogja Istimewa. Begitu.
self esteem. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana yang pemalu menjadi bisa berani tampil, apa motivasinya? Malunya dalam konteks apa dulu ini? Nah, itu kan kita perlu membuka kesadaran diri kita juga dulu. Saya malunya itu dalam kondisi yang bagaimana? Kalau terkait sama, saya juga dulu orangnya nggak pedean, tapi ketika bertemu dengan banyak orang terus kemudian membahas topik-topik yang fokus, nah dari situ kan muncul kemauan untuk belajar pada fokus tertentu. Dari situ muncul di forum-forum diskusi. Terus setelah kita harus membedah diri kita dulu bahwa aku malu, kekurangan lu apa yang membuat aku malu. Nah, kita lengkapi di situ, kita belajar banyak di situ, baru kita kemudian bisa menumbuhkan kemungkinan malu itu kan karena kita nggak tahu. Nah, kita nggak taunya kenapa, kita cari tahu, baru dari situ mungkin bisa show gitu. Kan konteksnya malu itu kan konteksnya malu sama dengan nggak pede. Nah, ya belum tentu kan, tapi kan tadi kesebut kok. Itu kan dari pengalaman. Nah, karena sih kalau aku ya mikirnya, ya kalau cerita malu sama nih. Aku tanya mbakku waktu mbakku SMA buat temannya pulang ke rumah, aku masuk kamar loh gitu. Dan aku nggak kayak gitu, jauh. Ya kalau kuliah sih konteks malu itu nggak pede. Ya sama, sebenarnya sama. Kenapa kita malu? Karena ada yang kurang. Nggak kurang kan ada optimis pesimis toh. Pesimis ya nggak pede, cacat fisik atau mungkin perekonominya, atau mungkin dia memang belum pernah ngomong di depan orang lain, kan macam-macam ya. Kalau aku sih asumsi pribadi ya apa tadi, malu sama dengan nggak pede. Ya, memotivasinya bagaimana? Jadi tidak malu. Ya, caranya banyak sih, Boy. Hilangkan nggak pedenya sebenarnya, simpelnya ya. Prosesnya panjang ya. Ya. Kalau cerita tadi sebetulnya yang dibilang membedah kekurangan kita apa, kita nggak malunya itu pada apa. Tapi jalan juga selain membedah kekurangan kita apa, kita bedah juga kelebihan kita apa. Jadi biar imbang. Pada saat kita jangan bedah kekurangan toh, makin nggak pede nih. Oke. Dibanding dengan bedah kelebihan kita, misalkan nih, wah aku lebih tinggi dari orang lain, tinggi badannya ya. Wah aku orangnya lebih ceria dari orang lain, ya bedah itu juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi artinya kita melihat kembali potensi diri kita yang bisa kita bagikan ke orang lain, sehingga kita berani untuk tampil, tidak untuk malu. Gimana untuk kita berani untuk kita diri sendiri, yang jelas satu sih, nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang nggak bisa apa-apa. Allah ciptain sempurna loh manusia itu. Oke. Kita nggak usah cerita jauh-jauh, guys. Orang yang nggak punya kaki banyak loh, tapi berusahanya bagus. Betul. Simpel banget ya. Mereka bisa melangkah kemanapun. Nah, itu motivasi dari kami. Oke, baik. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Kak Rere, Fajri, dan Mas Agung telah terjawab dengan baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan selanjutnya, mungkin akan saya tutup sesi tanya jawabnya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk para narasumber, Om Boim, Om Dewo, dan Sutik, dan Desi, dan para sesepuh, Om Hantu, dan Om Andi, yang sudah memberikan kilas balik awal mula PI Jogis, tujuan awal PI Jogis, dan harapan untuk PI Jogis saat ini. Tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi untuk acara Kopdar Online dan silaturahmi keluarga besar PI Jogis semua. Semoga acara pada malam hari ini bisa menambah semangat kita untuk berkarya di PI Jogis. Dikarenakan waktu yang sudah malam, maka Kopdar Online dan silaturahmi ini saya tutup dan saya kembalikan ke jalur umum untuk percakapan di grup WA. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri Kopdar Online silaturahmi keluarga besar PI Jogis kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengirimkan sebuah lagu buatan komunitas Suci Daya, Suara Cisadane dalam karya pencipta Saudara Haris Basis, Singer Tessa, Sony, dan sebagian keluarga dari PI Tangerang. Judul Pendaki Indonesia.